苦労の家だ。やはりアメリア城は永遠に等しい寿命を持つはずだ。少ないですが。Hey para kru Movie Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kamu mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kamu lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita Ansatsu Sadaru episode ke-6. Jangan lupa kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru! Akira yang ngamuk menggunakan teknik bayangan melebihi batas kemampuannya hingga akhirnya dia menjadi tak sadarkan diri. Kekuatan bayangan pun dihentikan dengan paksa dan menyelimuti tubuh Akira untuk menyembuhkannya. Yoru yang khawatir dengan keadaan tuannya itu, singkat waktu setelah Akira sadar dia sudah berada di rumah Crow. Crow membawanya ke rumahnya yang ternyata Akira sudah pingsan selama 1 hari lebih. Yoru ngejelasin jika Akira hampir mati karena kehabisan energi sihir, tapi untungnya sihir bayangan aktif sendiri menyalurkan sedikit daya agar Akira tetap hidup. Yoru merasa tidak masuk akal dengan sihir apa itu sebenarnya, tapi Akira tidak memberitahunya karena yang harus mereka lakukan sekarang adalah menyelamatkan Amelia. Ternyata pedang Akira sudah selesai guys, yang dimana pedang yang awalnya 1 dibagi menjadi 2. Crow paham betul jika Akira itu lebih cocok menggunakan 2 pedang yang lebih pendek sebagai penyihir bayangan. Tidak hanya itu, Crow juga memberikan cincin yang katanya buatan pahlawan kedua atau ketiga. Di cincin tersebut bertuliskan, "Aku yang akan menuntunmu." Nah, ternyata tulisan itu berasal dari bumi guys, bukan isekai. Oleh karena itu, Crow yakin jika Akira asalnya sama dengan pahlawan sebelumnya. Crow bilang jika cincin itu akan menunjukkan tempat yang diinginkan oleh pemakainya. Dan benar aja, keluar cahaya merah, yang dimana Yoru tahu tempat tersebut yaitu di labirin Brood. Di tengah perjalanan ke tempat di mana Amelia berada, sebagai hewan kontraknya, Yoru akan mengikuti Akira kemanapun dan meminta Akira agar tidak melakukan kesalahan lagi. Karena jika Akira mati, maka Yoru juga akan lenyap. Scene pindah ke labirin, terlihat Amelia yang tidak bergerak. Ternyata Aurum itu penasaran dengan kemampuan mengendalikan monster yang ia miliki. Apakah kemampuan itu bisa digunakan terhadap elf ataupun manusia? Aurum menjadikan Amelia sebagai kelinci percobaan dan sedikit berhasil karena Amelia masih bisa bergerak, tidak mematuhi perintahnya. Lumpuh tapi tidak bisa dikendalikan. Amelia yang dibawa ke labirin oleh Aurum itu karena Aurum merupakan iblis tingkat 3 yang tidak bisa menggunakan sihir teleportasi, yang mana sebelumnya dia dikirim dengan teleportasi oleh iblis tingkat 2 yaitu atasannya ke labirin Brood. Jadi untuk pulang, Aurum menunggu kedatangan atasannya itu. Aurum juga tahu jika Akira akan datang ke sana. Akira ternyata sudah sampai di luar labirin, tapi cukup jauh jaraknya. Sekali lagi dia menggunakan cincin yang menunjukkan arah ke bawah tanah, yang artinya Amelia berada di sana. Mereka yang langsung mau bergegas, tapi tiba-tiba ada seseorang yang muncul, yang mana orang ini adalah orang yang ngintip di episode kemarin. Dia tahu nama Akira. Dia meminta agar Akira mengajaknya masuk ke tempat di mana Amelia berada. Bahkan dia tahu kemana Amelia dibawa. Curiga dengan orang tersebut, Akira langsung mengancam akan membunuhnya. Cewek ini bilang jika dirinya meningkatkan indera penciuman untuk mengetahui lokasi Amelia.
民族に出現する Orang ini bernama Lia Lagun, putri pertama dari kerajaan manusia hewan Uruk. Lia hendak memperingati mereka karena dia mendengar informasi bahwa Raja Iblis mulai bergegas untuk menculik Putri Amelia. Dia tidak langsung memberitahu Akira kemarin karena dia yakin Akira tidak akan percaya tanpa adanya bukti. Akira lalu menggunakan kekuatan analisisnya di mana Lia ini jujur dan ternyata dia punya kekuatan yang sangat hebat, yaitu penghalang dewa, yaitu penghalang yang bisa dipasangkan kepada objek bergerak seperti manusia. Lia juga ingin berguna karena dia tak ingin Raja Iblis mendapatkan sihir milik Amelia, yaitu sihir pembangkit. Setelah itu Akira langsung OTW dan juga mengajak Lia karena kekuatannya mungkin akan berguna untuk melindungi Amelia nanti. Ternyata kekuatan pembangkit milik Amelia itu butuh waktu beberapa hari setelah digunakan. Aurum yang sudah tak sabar ingin bertarung dengan Akira, yang mana jika Akira mati, Amelia tidak akan bisa membangkitkannya kembali karena dia sudah menggunakan sihir itu pada dirinya sendiri yang terluka cukup parah. Jadi harus menunggu beberapa hari lagi untuk bisa digunakan kembali. Aurum penasaran seperti apa tangisan Amelia ketika melihat orang yang dicintainya mati. Shin pindah ke Akira, yang mana ternyata itu bukan pertama kali Lia bertemu dengan Akira. Akira tahu mereka pernah bertemu di kerajaan Ratis. Rupanya keluarga Lia diculik selama hitam dan sejak itu Lia menelusurinya. Dan sekarang Lia menjadi keluarga kerajaan sebagai anak angkat, yang mana sebelumnya Lia tinggal di desa kecil di daerah pelosok. 黒いスライムが現れて弟も村人図 Setelah Lia mempunyai kekuatan pelindung dewa dan diakui oleh banyak orang, dia pun ditawari oleh keluarga kerajaan untuk menjadi pelindungnya, menjadi seorang putri karena wewenang sang raja menyelidiki apa yang terjadi hingga tanpa disadari Lia tiba di kerajaan Ratis. Tidak hanya orang tua dan orang yang ada di desanya, banyak manusia, hewan, dan manusia diculik, bahkan juga ras elf. Ternyata semua yang diculik itu dijadikan tumbal untuk memanggil pahlawan dari bumi seperti Akira dan teman-temannya. Tapi Lia tidak dendam terhadap pahlawan, dia dendam pada sang raja dan putri yang menumbalkan banyak orang dengan dalih memanggil pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Padahal itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Tidak hanya Lia, Akira sendiri juga merasa janggal dengan sang raja. Bahkan Yoru juga bilang jika ras iblis sudah dicap sebagai akar dari kejahatan, padahal sudah 100 tahun lebih ras iblis tidak pernah memulai perang. Sesampainya di labirin, karena itu adalah labirin buatan Raja Iblis pertama, Yoru tahu jika aturannya untuk sampai ke lantai tersebut yang paling dalam, mereka harus mengalahkan monster yang menjaga labirin di sana. Karena Akira harus menghemat stamina, mau nggak mau Yoru yang harus maju. Yoru akan berubah wujud menjadi iblis buas, tapi di sini dia bilang terlebih dahulu jika wujud itu akan membuatnya kehilangan kesadaran. Tapi karena di sini ada Akira dengan sekuat tenaga akan menjaga Yoru karena hanya Yorulah yang bisa diandalkan. Setelah itu Yoru berubah wujud, mereka langsung menerobos masuk ke dalam sambil ngebantai semua monster yang ada. Akira yang bicara pada Yoru, tapi Yoru tak mendengarkannya, bahkan tingkahnya semakin agresif. Alasan ras iblis dibenci oleh ras lain yaitu karena Raja Iblis pertama selalu menyerang ras lain, dan itu membuat ras iblis dibenci dan diasingkan dari pemukiman. Sejak saat itu sudah menjadi kebiasaan di mana ada Raja Iblis, di situ ada pahlawan yang akan membasminya. Padahal ras iblis baik. Bahkan Raja Iblis generasi sebelumnya kehilangan istrinya karena ada penyusup, bukan pahlawan. Istrinya itu dibunuh saat sendirian.
Sesampainya di tempat Amelia berada, terlihat Aurum yang senang melihat kedatangan Akira. Yoru tiba-tiba nggak bisa bergerak. Itu karena kekuatan milik Aurum yang bisa mengendalikan monster. Ternyata perintah sebenarnya dari Raja Iblis, yaitu untuk memandu Akira ke kastil Raja Iblis. Tapi Aurum malah menculik Amelia dan akan membunuh Akira. Pertarungan pun tak terhindarkan. Terlihat Akira dengan serius melawan tapi tak bisa melukai Aurum sedikit pun. Sedangkan Aurum yang dengan santai malah begitu banyak melukai tubuh Akira. Akira yang ingin cepat menyelesaikan pertarungan itu, akhirnya dia pun menggunakan kekuatan bayangannya dan inilah yang terjadi. Meski berhasil membuat Aurum bertekuk lutut, tapi Aurum malah memanggil monster yang sangat besar, tidak hanya satu, tapi 3. Ada cacing tanah, ada apa lagi nih? Dan ya ini juga. 3 monster akan menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Akira tak bisa melawan karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan bayangan dalam waktu yang sangat dekat. Untungnya, Lia sempat menggunakan pelindung dewa. 3 monster langsung tumbang, bahkan Lia juga karena dia kehilangan banyak energi sihir. Akhirnya Amelia bisa bergerak dan menghampiri Akira. Akira langsung akan membunuh Aurum, tapi Akira nggak bisa karena dia tidak tega membunuh iblis yang fisiknya menyerupai manusia. Dan secara tiba-tiba muncullah iblis tingkat 2 bernama Mahiro yang merupakan atasan Aurum. Iblis itu muncul dengan sihir teleportasi. Yoru merasa terkejut karena iblis tingkat 2 datang ke sana. Akira tentu semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending, bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kamu di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video movie senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru!